Oke, kita lanjut pembahasan dari video sebelumnya. Nah, ini terkait dengan merger akuisisi. Jadi kita lihat nih nanti aspek kepajakannya seperti apa. Jadi akuisisi didefinisikan sebagai penggabungan usaha di mana suatu perusahaan memperoleh kendali atas operasi perusahaan lain yang diakuisisi dengan memberi aktiva tertentu, mengeluarkan saham atau mengakui kewajiban. Kemudian ada pengambil alihan atau akuisisi perusahaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseorangan yang mengakibatkan peralihannya pengendalian atas perseorangan tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat di PSAK ya, terutama di kombinasi bisnis, jadi pihak diakuisisi adalah bisnis atau beberapa bisnis di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atasnya dalam suatu kombinasi bisnis. Oke, ini mungkin manfaat. Kita langsung ke aspek pajak ya. Jadi apabila suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, transaksi tersebut bisa terkena pajak dan juga mungkin tidak. Jadi dalam peristiwa taxable acquisition, pemegang saham dari perusahaan yang diakuisisi diperlakukan sebagai menjual saham yang mereka mereka miliki dan karenanya akan memperoleh capital gains atau capital loss yang akan dikenakan pajak. Dalam hal ini perusahaan yang mengakuisisi mungkin melakukan revaluasi atas aktiva tetap dari perusahaan yang diakuisisi. Nah, dalam peristiwa akuisisi yang tax free, pemegang saham dari perusahaan yang diakuisisi dipandang hanya melakukan pertukaran saham dan nilai yang sama sehingga tidak memperoleh capital gains atau loss. Nah, ini ada jenis akuisisi. Yang pertama akuisisi aset. Jadi suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli aktiva tersebut, mengambil alihan kepemilikan aset dilakukan dengan cara pemindahan hak kepemilikan aktiva yang dibeli. Kemudian ada biasanya pengambil alihan aset ini ketika perusahaan menghadapi kebangkrutan. Perusahaan juga mungkin ada proses lelang, penjualan berdasarkan nilai jual objek pajak tidak dikenakan pajak. Regulasi mana ya? Nah ini kalau kita lihat spesifiknya, kalau misalkan di akuisisi pada aset itu, kalau dari PPN itu kan pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha. Dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah PKP. Jadi syaratnya itu yang menerima pengalihan adalah PKP sehingga nanti dia maka kegiatan yang berhubungan dengan peleburan, pemekaran dan pengambil alihan usaha pengambil alihan usaha bukan merupakan objek pajak. Kemudian ada PPH. Dalam PPH terdapat dua yaitu PPH badan pasal 4 ayat 1 D merupakan objek pajak PPH badan dan PPH final atas pengalihan tanah dan bangunan berdasarkan PP 34 2016 dikenakan 2,5% dari nilai pengalihan hak atas tanah. Ya, jadi memang kalau pengalihan tanah dan bangunan itu kena final dan kalau selain tanah bangunan nanti dia akan diperhitungkan di PPH badan. Jadi di fiskalnya akan masuk diperhitungkan sebagai pendapatan. Pendapatan atau tergantung nanti. Biaya perolehan BPHTB itu kena 5%. Oke, kelebihan kekurangan ya itu tadi dalam bentuk aset. Nah, kalau misalkan dia saham, akuisisi saham adalah di mana perusahaan peroleh saham mayoritas atau seluruh saham perusahaan lain untuk mengambil alih pengendalian perusahaan tersebut. Biasanya untuk teknologi baru, produk atau layanan yang tersedia di perusahaan induk.
Ada nggak ya aspek pajaknya? Nah, ini perbedaan aset dan saham. Kalau misalkan saham itu terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh saham mayoritas. Kalau aset itu perusahaan dengan cara pembelian dan tidak memperoleh kendali atas perusahaan. Dari sisi pengakuan, akuisisi saham, perusahaan pembelian mendapat keuntungan dari aset dan kewajiban perusahaan target. Sementara akuisisi aset, perusahaan hanya memperoleh aset yang spesifik dan tidak mewarisi kewajiban atau hutang perusahaan target. Kalau kendali dalam akuisisi saham, perusahaan pembeli memperoleh kendali. Kalau misalkan aset, dia tidak memperoleh kendali atas manajemen. Um, Oke, teks. Nah, ini keuntungan karena penjualan harta, karena pengalihan termasuk keuntungan karena pengalihan harta di pasal 4 ayat 1. Apabila dia belum listing, kena tarif PPh pasal 17. Biaya akuisisinya kena 0,1% dan 0,5% nilai akuisisinya untuk PPh-nya. Nah, ini untuk dasar pengenaan PPN-nya. Kalau nilai transaksi kurang dari 150 juta, dia pakai 0,11513. 150 sampai 1,5 biar 0,1412. Nah, transaksi lebih dari 1,5 miliar kena 0,13, 13, 14, 15 gitu aja. Semakin besar, semakin kecil. Nilai jualnya 0,23. 23 udah 4, 25. 13, 14, 15. Selain PPN, PPN terdapat biaya lainnya di komisi broker. Nah, komisi brokernya lebih dibebankan pada pihak sekuritas kepada investor. Besarnya itu bisa 0,15 sampai 0,2% hingga 0,5% sampai 0,35% dari nilai transaksi. Oke, aspek pajak. Terus ada istilah namanya spin off. Adalah perbuatan hukum yang perusahaan berbentuk PT dia untuk memisahkan usaha secara parsial. Tujuan perusahaan spin-off itu meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan di mana unit usaha telah menjadi perusahaan baru. Ini contoh-contoh entitasnya. Nah, alasan spin-off, tahapan, ya lah. Terus kita aspek perpajakan. Nah, kebanyakan perusahaan induk dapat menghindari pajak perusahaan induk dan pajak anak perusahaan atas aktivitas spin-off. Hal tersebut dikarenakan tidak ada dana yang disediakan untuk ditukarkan dengan kepemilikan. Anak di perusahaan juga menghindari pajak selama bertransaksi. Namun untuk pengalihan atas tanah dan bangunan tetap kena PPh final 4 ayat 2. Apabila spin off terjadi di luar negeri tetap kena PPh pasal 26 dengan tarif 5% di KMK 1999 dan 20% dari norma penghasilan neto. Ini kalau likuidasi ya pembubaran badan usaha. Nah, kalau likuidasi nanti bentuknya pengalihan aspek pajaknya kalau kita lihat unsur yang merupakan pengalihan sebagai objek pajak adalah keuntungan pengalihan harta karena likuidasi pasal 4 ayat 1. Nilai perolehan pengalihan dalam rangka likuidasi penggabungan ya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian dividen pembayaran kembali karena likuidasi melebihi jumlah modal yang disetor kepada pemegang saham adalah dividen yang merupakan objek pajak. Ada keuntungan dan kebebas karena pembebasan utang debitur kecil, PPN karena BKP-nya merupakan aktiva yang semula bertujuan tidak diperjualbelikan di 16D ya. Yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini dasar menggunakan kalau misalkan kombinasi bisnis tuh. Wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengeluaran harta setelah mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Nah, pengusaha yang dia pakai dasar nilai buku itu penggabungan dari, jadi kan kalau nilai buku itu nanti tidak akan ada tidak akan ada selisih ya, berarti tidak free tax tadi jatuhnya. Nah, penggabungan dari em, dua WP Badan Dalam Negeri yang modalnya terbagi atas saham dan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban pada salah satu WP badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal. Kemudian penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan WP badan terbagi atas saham yang didirikan atau bertempat tinggal di luar negeri, mengalihkan wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan pembubaran badan hukum didirikan dan bertempat di kedua luar negeri. Nah, peluburan usaha yang dapat menggunakan nilai buku, peluburan didirikan bertempat tinggal di negeri. Pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah pemisahan satu wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua wajib pajak badan dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru. WP yang dapat melakukan pemekaran usaha, spin off ya ini kayaknya, adalah yaitu WP yang belum go public yang bermaksud melakukan penawaran umum, WP yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran atau initial public offering, kemudian WP yang melakukan pemisahan unit usaha syariah. Mengambil alih usaha yaitu penggabungan dari wajib pajak bentuk BUT menjalankan kegiatan bidang usaha bank. Nah, tadi ini masih panjang untuk aturan-aturannya. Seperti itu. Hmm, nilai aset, batas nilai aset dan penjualan. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan dua 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 triliun 500 miliar, 5 triliun penggabungan antara pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban keberatan berlaku untuk transaksi bank. Oh, ini untuk notifikasi ya. Oke, mungkin tidak kita bahas secara detail karena ini aturannya panjang juga, mungkin ada di next video. Nah, jadinya untuk yang sekarang eh,
penggabung apa merger akuisisi sudah kita bahas. Nah, tinggal apa ya? Oh ya, kalau untuk materi sudah selesai materi dari CN. Paling nanti ada tambahan kayak contoh-contoh latihan soal itu akan di-upload. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.